Ini naskah kuno dan alhamdulillah ini naskah dari guru-guru kita. Nah, di sini diterangkan bahwa sebelum santri itu mendapat talqin, maka dia harus melakukan sholat sunat. Nah, dari berbagai thariqah bermacam-macam anjurannya. Anjuran di dalam thariqah Satoriyah begitu sekarang. Jadi sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya yang saya dapatkan dari guru saya itu adalah sholat sunnah taubat, ya, sholat taubat, Nah, 2 rakaat saja cukup, kemudian membaca istighfar. Istighfar nanti doa, dan doanya disitulah mulai menyambung, artinya mendoakan gurunya, ya, agar amal ibadah guru-gurunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sekitar itu sampai sudah mulai menyambung, ya, terkonek dengan guru-guru melalui doa. Nah, adapun sekarang nanti saja, ya, sesudah talqin tidak apa-apa, ya. Berhubung waktu kita baru ketemu, ya. Kalau sampai langsung sholat taubat nanti waktunya. Jadi nanti boleh sesudah talqin ini, dengan nanti boleh sesudahnya sholat taubat, ya, baca istighfar berapa kali, tidak ada hitungan, baru berdoa mendoakan guru. Terima kasih. Nah, kemudian di sini saya terangkan tentang zikir. Mungkin tadi sampai sudah sedikit mendengar penjelasan talqin, ya, dan zikir tadi di apa? Di rekaman tadi, ya. Nah, sekarang sedikitnya saya perjelas kembali. Yang pertama adalah zikir zat. Zikir zat adalah membaca zatullah, nurullah, sifatullah, wujudullah, sirrullah dalam satu putaran. Jadi dari zatullah sampai sirrullah itu satu. Ketika kita membaca zatullah, usahakan suara kita menggema di dalam seluruh tubuh kita, dan menggema di luar tubuh kita sampai kepada bersemesta. Nah, berarti itu menggema, ya, menggema ke seluruh tubuh sampai diteruskan menggema ke seluruh semesta. Rasakan bahwa gemaannya sampai itu dengan rasanya itu menyeluruh bahwa di alam semesta ini yang ada hanyalah zat. Dimengerti sekarang? Ya. Nurullah. Nah, berarti sampai merasakan total, ya, menyatakan total bahwa di alam semesta ini yang ada hanya nurullah. Terus sampai kepada sifatullah, wujudullah, dan sirrullah. Oke. Jelas ya. Nah, nanti kalau misalnya belum jelas sekali, sampai nanti kan masuk grup, ya, nanti bisa dipertanyakan di grup apa yang kurang jelas. Nah, keterangan. Nah, di sini ada keterangan. Lakukan zikir zat ini dengan rasa persatuan yang tinggi, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, sebanyak 3 kali sampai 7 kali dengan lisan, ya, artinya bersuara. Nanti kedua, zikir lam
alif. Zikir lam alif ini adalah zikir yang sesudah dilakukan sesudah zikir lisan tadi. Caranya adalah pusatkan pikiran sampean dan rasa sampean di bahu kanan. Di bahu kiri dulu ya. Maaf, di bahu kiri di sini. Jadi pikiran dan rasanya kita di sini. Saya perjelas, zikir kita harus berkualitas, bukan kuantitas, bukan jumlahnya yang kita pusatkan. Kita harus benar-benar berkualitas. Artinya di situ zikir kita, walaupun satu kali, 2 kali, 3 kali, harus benar-benar sudah masuk ke dalam kedudukan zikir itu sendiri. Nah, karena yang namanya zikir itu dalam dunia mereka anikul 5 qaumin martabatul qasam imma jahriyatun aw khafiyatun. Jadi ada kedudukannya masing-masing dari zikir jahar sama khafi. Nah, berarti sekarang di sini sampean memulai pikiran dan rasanya masuk ke titik lam alif. Nah, diberangkatkan dari mana? Dari pundak ya, kalau kata Cirebon atau bahu ya. Itu di bahu kiri. Jadi pikiran dan rasanya sampai di situ. Kalau sudah ada di situ, berangkatkan ke bawah menuju pusat dengan membaca la, mutar ke pusat ya, mutar ke pusat. Kalau sudah mutar, nanti ditarik ke atas. Kemana? Ke bahu kanan. Ilaha. Yang memberangkatkan siapa? Pikiran dan rasa sampean. Ya. Lah ke bawah, ke pusat, memutar. Jenengan masuk illallah di tengah hati. Ingat, bukan hati yang dohir, tapi alam yang di dalam hati itu sendiri maksudnya. Ya, karena di dalam hati ini tempat nafsu bersemayam. Jadi di sana ada lapisan-lapisan cahaya, dan itu adalah nafsu. Nah, makanya kita menembus dalam istilahnya sampai kepada hati nurani. Jadi bukan hati yang dohir, tapi di dalam hati itu ada alam, ya kan? Ada alam. Jadi alamnya hati, karena di sanalah tempat bersemayamnya ruh kita. Kita tembus, illallah, terus masuk. Nah, inilah saudara. Ingat tadi, zikirnya harus berbuat. Nah, ini yang sampai perjalanan adalah zikir. Artinya zikir sampai itu berjalan. Berjalan kemana? Memasuki tempatnya, memasuki dimensi hati jenengan. Berarti jenengan masuk ke dalam alam hati itu sendiri. Nah, terus masuk. Sudahnya kedua, la ilaha illallah. Ingat, berarti lebih masuk. Karena ini adalah perjalanan. Lebih masuk. Jangan kalah. Lebih masuk, lebih ke dalam. Ketiganya lebih masuk kembali. Terus lebih masuk. Nah, nanti sampai kepada zikir sampai menembus pada pusat hati itu sendiri. Dan nanti akan saya jelaskan nanti di zikir kedua ya. Yang penting la ilaha illallah sampai masuk kepada alam hati sampean. Nah, kemudian di situ ada zikir tawaf. Ya. Nah, untuk keterangan zikir lam alif 3 kali sampai 7 kali. Nanti sama begitu semua 3 kali sampai 7 kali. Zikir tawaf adalah zikir yang memutar.
Memutar kemana? Nah, satu secara zahir diputar dari kiri ke kanan. Jadi putarnya ke apa? Ke belakang, menuju ke kanan. Ya. Ketika memutar ini, sampean membaca la ilaha itu secara zahir, tapi secara rasa batin sampean, secara pusat pikiran sampean, ini sampean keluar la, ini menuju memutari alam semesta. Jadi rasanya sampean memutar ke alam semesta. Ya. Ketika ilaha berarti sampean mulai mutar turun kembali ke bahu kanan ya. Ini saudara, berarti ini di luar. Kalau zikir lam alif berarti di dalam semua ya. Kalau zikir tawa berarti rasanya kalau keluar sama pikiran sampean. Nah, kalau sudah begitu masuk kembali lempoh ke dalam hati tadi. Masuk ya dalam hati lempoh. Oh terus. Nah 3 kali sampai 7 kali. Yang saya harapkan semoga dengan 3 kali atau 7 kali sampai terus ke dalam. Dan nanti pada saatnya sampean akan memasuki ruang hati yang paling terdalam ya. Kemudian ada zikir kullu jasad. Nah, zikir kullu jasad ini berarti zikir seluruh tubuh ya. Ini berkenaan dengan latifah kullu jasad. Jadi nanti dengan pikiran dan rasanya terpusat di ubun-ubun. Kalau sudah terpusat silakan baca la ilaha turun illallah terus sampai kepada ujung jari 2 kaki jenengan. Nah, tapi jenengan tidak asal baca saja. Bagaimana rasanya sekiranya menggetarkan seluruh tubuh jenengan. Sekiranya seluruh yang ada di dalam latifah kullu jasad jenengan semuanya menyatakan tidak ada Tuhan yang saya sembah yang telah menciptakan seluruh jasmani saya, seluruh tubuh saya. Kecuali Allah. Nah, itu. Bila mana sampean ingin zikir kullu jasadnya ini satu persatu dari sekian anggota tubuh yang ada di sampean, silakan. Ya kan? Jadi zikir kullu jasad ada 2, seluruhnya atau 1 per 1. Bila mana jenengan mau pilih 1 per 1 silakan. Jadi ada berapa? Ada 30 bentuk menurut Thariqah Satoriyah. Ada bulu, ada kulit, ya. Ada tulang, darah, otot, sumsum, mata, telinga, ginjal, semua yang ada di sana ada di hati. Dan nanti insya Allah ada di buku, ya, ada di buku selanjutnya yang nanti jenengan akan terima. Kalau memilih itu silakan. Perlu diingatkan, perlu didalami bahwa di dalam setiap bagian tubuh jenengan itu, contoh misalnya mata, telinga, hidung, mulut atau apa. Karena dia berasal dari unsur api, angin, air ya, bahannya. Berarti ada unsurnya. Dan harap ingat dalam unsur ini ada latifah, goibnya. Jadi ketika sampean di mata, berarti di dalam alam mata ini ada latifah, goibnya mata. Di dalam goibnya mata inilah mata mendapat sesuatu dari zat yang maha melihat. Dan ini berada atau bersemayam di dalam latifah itu sendiri sehingga mata bisa melihat. Nah, tapi kita bisa melihat karena adanya zat yang maha melihat. Ya, yang maha melihat
yang telah dihakkan dari zat Allah yang melihat ini kepada mata kita. Nah, di dalam latifah nanti ada yang namanya sir, rasa dari mata itu sendiri. Jadi ketika jenengan zikir la ilaha illallah dalam mata, berarti jenengan tinggal pikiran dan rasa masuk ke mata. Pikiran dan rasanya masuk ke mata. Kalau sudah masuk baru la ilaha illallah, la ilaha illallah di dalam mata itu sendiri. Berarti yang berzikir siapa? Mata itu sendiri. Bukan hati. Karena ketika orang belajar dakwah, dia sudah mulai tahu bahwa ternyata yang bisa berzikir itu bukan hati saja, termasuk mata juga bisa, telinga kita juga bisa, ya termasuk darah kita juga bisa. Jadi apa yang ada di tubuh kita ini semua bisa berzikir. Nah begitu saudara. Jadi ketika sampai di mata, tinggal pikiran dan rasanya terpusat ke mata, baru matanya berzikir. Yang namanya pemula pertama wajar gitu. Tapi ketika sudah dimulai, kesananya sampai akan tahu, sampai akan paham bahwa mata sampai bisa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk ke dalam latifahnya. Nah, maka disitulah ketika ada pengalaman, ketika sampai mengetahui alam gaibnya mata, maka nikmatilah. Di sanalah tempat bersemayam, bagaimana Allah memberikan penglihatan kepada mata kita. Nah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai rasa kita benar-benar menyatakan bahwa tiada Tuhan yang telah memberikan mata ini penglihatan kecuali Allah. Nah, jadi saat itu mata sampean telah bertauhid. Nah, makanya zaman dulu orang soleh-soleh itu setelah dulu jasadnya waktu hidupnya sudah bertauhid dan semua sudah zikir, ketika beliau dikubur meninggal, kebanyakan jasadnya itu pujas ya. Jangan dibalsam, dengan begitu sebagai bukti bahwa orang-orang yang ahli zikir kebanyakan semoga sampai di dalam awal. Nah, itu zikir dulu jasad. Kan nanti bagaimana saya kan setelah ini dulu jasadnya, seluruh tubuh dulu ya, sebelum dapat buku panduan tentang 30 bentuk tubuh. Jadi bulu jasadnya dari apa? Ubun sampai ujung kaki. Ya begitu. Nah, di sini ada keterangan zikir bulu jasad kedua boleh 3 kali sampai 7 kali dengan catatan zikirnya harus berkualitas. Maksudnya zikir yang apa? Seluruh tubuh. Oke. Kemudian ada zikir kolbu ya. Itu ada keterangan zikir apa? Kolbu. Zikir kolbu ini membaca illallah yang masuk ke alam hati sampean. Nah, ini zikir kolbu. Illallah terus masuk. Illallah terus masuk. 1 kali masuk, 2 kali masuk, 3 kali masuk. Kalau kau masuknya sampean dengan zikir itu masuk ke alam nafsu pertama. Dan ada namanya lawamah ya, nafsu lawamah. Maka biasanya mual sampean. Jadi lambungnya mual. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan dibilang sampai masuk angin. Itu sebagai ciri atau tanda karena zikirnya sudah masuk di nafsu dan lawamah, maka kotoran atau hijab dari nafsu dan lawamah keluar. Begitu saudara.
Alhamdulillah. Sudah tahu ya. Nah, masuk lagi. Maka saya sarankan zikirnya berkuat. Kita harus terus masuk dan masuk menembus. Nah, nanti ada terasa makin hangat hatinya. Misalnya kelimanya, keenamnya, ketujuhnya, tambah hangat. Nanti ada seperti yang menguap. Dari apa? Alam hati itu seperti menguap saja. Inilah ciri bahwa ilmunya sampean, zikirnya sampean, zikir qalbinya sudah masuk terhantar ke lapisan nafsu amarah. Maka dengan itu hijab atau kotoran di nafsu amarah keluar. Jadi seperti menguap. Jangan bingung, sudah nikmatin saja. Ya, ini namanya juga membersihkan. Nah, begitu masuk lagi ke dalam dan terus ke dalam sampai pada akhirnya sampai ini masuk ke alam nafsu sufia atau mulhamah ya. Nah, nanti dihantarkan oleh nafsu mulhamah itu atau nafsu sufia ini untuk mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Makanya hadir di alam pikiran sampai waktu itu apa? Rekaman-rekaman ketika sampai berbuat salah yang masih belum bisa terhapus dari memori itu. Ya kan? Mungkin kesalahan-kesalahan besar ya. Maka disitulah ada rasa tersendiri ketika ilmunya sampai sudah berada di alam nafsu sufia atau mulhamah itu. Ya. Kadang-kadang di situ dengan merasa menyesal dengan Allah. Gitu? Dan merasa bertobat. Siapa yang tobat? Yang tobat adalah nafsu sampean sendiri. Jadi katakanlah bukan tobat sambal sebenarnya. Ya. Nafsunya sudah bertobat. Ya semoga saja kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah itu nanti jenengan masuk lagi ke dalamnya dan nanti jenengan merasakan dingin. Jadi illallah dingin. Terus lagi nambah dingin. Dingin sekali. Menyejukkan. Sejuk sekali. Bahkan sampai seperti ada yang keluar. Itulah maul hayat. Air kehidupan yang ada di dalam hati kita. Nah, ini bertanda zikir sampean ilmunya sudah masuk ke nafsu mutmainnah. Nah, begitu saya. Alhamdulillah. Karena dalam pelajaran Thariqah Satorah itu nafsu ada 7 terhubung dengan martabat 7. Jadi serba 7. Maka perlu didalami kembali. Nanti di dalam nafsu mutmainnah itu ternyata ada. Kalau sudah sampai masuk ke sana ada namanya nafsu radiyah. Di dalam radiyah nanti ke dalamnya lagi ada mardiyah, ke dalamnya lagi ada yang namanya nafsu kamilah. Nah, nanti ketika illallah sudah masuk ke mutmainnah, masuk lagi ke radiyah, sampai mulai merasakan ridho dengan zikir yang sampai berjalankan. Merasa ridho di dalamnya. Masuk lagi ke dalam ke mardiyah, sampai merasa bahwa zikir sampai diridhoi. Merasa diridhoi Allah. Ini bukan sekedar rasa hanya rasa yang asal-asalan, bukan. Jadi tumbuh rasa bahwa zikir yang sampean zikirkan itu diridhoi, itu mardiyah. Nah, kalau sudah sampean ridho, sudah jelas Allah ridho. Begitu saja tulisnya. Radiyah dan mardiyah. Masuk lagi ke dalam sampai ke kamilah. Maksud kan? Kamilah. Nah, disitulah tubuh merasakan bahwa zikir yang sampai zikirkan untuk Allah ini sempurna. Begitu saja. Nah, kadang-kadang kita ini berzikir 5 jam diterima nggak yang sama Allah ya kan begitu? Mungkin sering begitu ya. Nah, jadi nanti di dalam kedalaman hati itu sendiri dengan akan tahu bagaimana hati sampai ridho
dan diridhoi Allah dan merasakan bahwa zikir itu telah sempurna sampai kepada Allah zikirnya. Nah itu zikir kalbu. Jadi membaca ilmu. Nah kemudian nanti ada zikir roh. Maka nanti ada keterangannya dari zikir roh ya. Zikir roh nomor 6 ya. Nah, saya jelaskan dulu. Roh kita itu menurut guru-guru ketika ditiupkan masuk ke ubun-ubun ini nanti bersemayam di dalam jantung, dan jantungnya di sebelah kiri yang kosong itu. Kalau yang kanan kan mau yang kosong. Disinilah roh bersemayam dan memancar nanti di seluruh tubuh. Yang bersayap, yang paling inti di sini adalah roh itu. Dia memancar, dari pancarannya akhirnya berlapis-lapis sesuai dengan fungsi dari kerja, ya, kerja tubuh, kerja rohani. Maka dinamakanlah lapisan-lapisan itu dengan nama-nama roh. Ada roh nabati, ya, roh rohani, roh jasmani, roh rahmani, termasuk yang paling inti di sini adalah roh hidup. Nah, maka ketika dengan zikir roh, mulailah pikiran dan rasanya dimasukkan ke dalam jantung. Cari detak jantung. Detak jantungnya dirasakan. Nah, mulai sampai zikir Allah, 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 masuk lebur, dan nanti menyatu dengan roh. Nah, saya ceritakan kembali bunda. Roh sebelum ada di dalam kita itu, roh sudah berzikir. Berzikir itu adalah Allah. Masuk ke kita, dia tetap berzikir. Allah. Cuman kita nggak dengar kalau roh kita zikir, karena terhijab. Nah, maka yang namanya zikir roh ini adalah di mana sampai menembus alam roh itu untuk bersatu dengan roh jenengan untuk berzikir. Apa? Jelas paham ya? Nah, maka detak jantung itu harap jadi langkah dasar sampai untuk terus terfokus kepada dan terus masuk Allah, lebur. Nah, nanti kalau sudah lebur jenengan berarti bersatu dengan roh jenengan, rasa dan pikirannya menyatu dan sadar. Sampai sudah bersama roh jenengan sendiri untuk berzikir Allah. Nah, terus makanya nanti kalau udah lebur terus Allah, betapa nikmatnya gitu. Ketika jenengan tidak bisa zikir roh itu saudara. Nah, sesudah zikir roh nanti zikir sir. Nah, di sini ada 4 tahapan zikir sir. Nah, pertama zikir taraki, yaitu zikir Allahu. Nah, dimulai dari masukkan pikiran dan rasa di dalam jantung jenengan, tempat roh. Bacalah Allah dari dalam jantung jenengan ini, dinaikkan ke arah otak, masuk ke otak, baca ya. Kalau jenengan terpejam ini nanti ada berlip. Nah, ini cahaya angan-angan ya. Kalau jenengan terus terfokus di cahaya itu, lama-lama cahayanya jadi terang dan putih. Jadi sudah tidak ganti-ganti warna ya. Terang putih sekali. Dan sangat putih. Nah, di sini. Nah, maka bismillah latifatul akhir itu. Logiknya akal sampai. Nah, jadi di dalamnya nanti ada alam-alam lagi. Ya, sampai pada nur ilmu.
Nur ilmu. Jadi nur ilmu ada di dalam ayat ini. Nah, makanya kalau spiritual, rohani seseorang sudah bisa menembus begitu, insya Allah kecerdasan spiritualnya, kecerdasan semestanya sudah penuh. Nah nanti masuk ke situ. Yang penting merasa di dalam alam pikiran jenengan. Jelas? Allah dari jantung naik ke otak, masuk ke alam pikiran membaca. Kemudian di sini ada zikir tanazul. Nah, jadi kembali lagi turun. Nanti dari apa? Alam pikiran. Nah, sampai baca keluar turun ke jantung. Bacanya Allah, terus menembus lagi ke alam jantung sampai sendiri ya, sampai menembus alam roh. Kemudian di sini ada zikir isim ghaib, yaitu zikirnya nah ini masuk ke dalam jantung. Jadi pikiran dan rasanya ke jantung. Kok di dalam jantung lagi kan? Iya. Karena di dalam roh ini nanti ada sir, ada rasa, dinamakan sirul insan. Nah, jadi di dalam roh ini ada sesuatu yang paling rahasia. Nah, makanya ada bahasa di sini, inna ilmal batin wasir min siri aj'aluhu bi qalbi abdi wala yaqifu alaihi ahadun ghairi. Jadi disitulah rasa yang di dalam rasa yang melampaui rasa itu di dalam ruh jenengan. Karena ruh jenengan, ruh hidupnya bersemayam di apa? Jantung. Maka sampai menembus jantung. Maka rasakan bahwa sampai ini menembus jantung. Rasakan sampai ada di alam ruh. Kalau sudah sampai merasakan ada di alam ruh, sampai baru baca. Baru sudah kok. Menembus apa yang ada di dalam ruh itu sendiri, gitu. Sir sampai sendiri. Maka ketika sampai sudah menembusnya, maka disitulah akan ada rasanya rasa. Rasanya sampai merasakan tidak ada yang dirasakan. Di dalam rasa yang paling terdalam, di dalam rasa sampai ini kecuali merasa bersama Allah. Itu rasanya. Itu zikir isim enggak? Nah, nanti terakhir ini keluar. Makanya di sini ada zikir sirrun min sirri. Jadi keluar dengan sirrun min sirri ini nanti dengan ketika baca sampai harus merasa keluar dari tubuh jenengan. Awas, keluar. Saya pastikan lagi keluar. Kok keluar kan? Ya. Takarrub itu perjalanan, ya kan? Kalau perjalanan berarti ada yang diberangkatkan. Kalau ada yang diberangkatkan berarti ada yang terbang. Jadi ada yang terbang ketika kita takarrub mendekati. Ya. Dalam pelajaran yang keluar dari tubuh kita itu satu jisim latif, kedua ketiga sir, lalu mana yang kita terbangkan dalam zikir sir ini? Karena ini zikir sir berarti yang diterbangkan apa? Sir, rasa. Berarti rasa sampai diterbangkan. Jadi ketika sampai satu kali berarti rasanya keluar dari itu. Kemana ini? Terus memenuhi, membumbung tinggi, memenuhi alam semesta. Makin membumbung, makin memenuhi. Satu kali
harus terus naik. 2 kali hu harus terus menggungung diri, terus triwikrama lah istilahnya gitu. Nah, ketika memperjalankan hu, ketika rasa sampean terus melebar memenuhi alam semesta, disinilah sampean mencari siapa? Mencari huwa, mencari dia siapa? Jadi rasanya sampai juga mulai perjalanan. Nah ini mas, makanya pun dan kalau zikir terus jangan langsung ditutup doa. Zikir, ya kan? Terus kita masuk ke sistem zikir itu. Artinya jangan langsung ditutup dengan doa. Udah diem dari wirid ke warid. Gitu. Warid itu sistem kerja. Diam saja udah proses. Nah, artinya apa? Ketika sampai makin apa? Mungkin nanti sampai akan merasakan sebuah perubahan kesadaran dari sadar ke bawah sadar ke nil sadar. Kalau sadar berarti sampai sebetulnya di sini nih. Nah, karena sampai sudah diterbangkan, berarti sampean ada 2 kesadaran, masih merasa di sini dan juga ini diperjalankan. Jadi di sini sadar, di sana sadar. Ini namanya bawah sadar. Dan ketika jenengan sudah melakukan berkualitas sekali karena zikirnya, maka jenengan akan masuk ke nil sadar. Sininya sudah nggak sadar, apa? Tubuh kita ini sudah nggak sadar. Dan sampean sudah dominasi ke arah kesadaran rumah. Sampean nah, rasanya sampean benar-benar mencari Allah. Sedekat-dekatnya, makin dekat, terus makin dekat. Nah, sehingga di sanalah ketika sudah saatnya manusia ini diperkenankan untuk muka sama. Maka karena sudah dominasi goib, maka sampean ya goib. Karena ada 2, diri dohir dan diri batin. Diri batin kemana? Ke goib. Ada 2 sampean. Itu sampean, bukan siapa itu sampean. Nah, jadi itu dengan sudah jelas sekarang. Ketika sampai dikasarkan, artinya maka hatinya terbuka melihat apa? Melihat alam-alam ilahiyah. Takwa itu perjalanan pendekatan. Jangan khawatir ya, nggak meninggal ya. Kalau yang keluar itu bukan roh, ya kan? Bukan roh hidopi yang keluar. Kalau roh hidopi keluar mungkin sampai sudah meninggal. Ini rasa sampean yang yang gitu. Nanti dengan musyahadah, kalau musyahadah nanti wilayahnya roh, melihat dimensi lebih atas lagi. Kapan-kapan bisa kita inilah ya kita jelaskan berhubung waktu ya, karena kalau menerangkan ini kayaknya sehari semalam ini enggak ini. Dimensi semesta itu masya Allah tak terbatas. Nah, sehingga ketika sampai sudah diperkenankan Allah untuk musyahadah, pastilah kalau bahan bakarnya sampai, maka sampai akan dipanakan. Panas. Artinya sampai lebur. Dalam zat Allah nanti di sanalah kita merasakan tidak ada siapa-siapa. Dan di sana kecuali ya nanti sampai tahu sendiri rasanya seperti apa ketika fana itu. Ini setelah dengan ruhaninya sirnya sudah di alam nur. Karena nanti musyahadah itu nanti di alam nur ini baru fana sesudahnya. Kapan-kapan kita belajar ke sana mengenai apa bekas apa musyahadah dan fana. Yang penting sekarang kita tahu dulu zikir adalah awal pemberangkatan. Maka jangan dulu berdoa, ya, tubuhnya diterbangkan.
Ketika jenengan ini merasa diterbangkan, nanti akan sesuai dengan bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya sudah sampai di situ, maka sampai akan sadar kembali. Baru sampai membaca subuh, falak, binas, fatihah, istighfar, atau juga bersolawat, kemudian doa. Dan ingat, kalau toriko jangan doa-doa dunia, jangan doa-doa materi ya. Doanya selalu minta didekatkan, minta diperjalankan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya jelaskan ada bahan bakar. Nah, di sini saya jelaskan diumpamakan kalau zikir la ilaha illallah itu adalah seperti menyiapkan kendaraan. Nah, zikir qalbu illallah itu disamakan dengan bahan bakar. Maka saya sarankan yang banyak membaca ilallahnya agar bahan bakarnya sampai ini banyak. Agar banyak. Nah, maka dalam beberapa zikir yang sampai terima ini nanti yang paling banyak apa? Ilallahnya di situsnya illallah. Nah, nanti kalau sudah masuk zikir roh, ini sudah mulai keberangkatan dan zikir sir mulai lepas landas. Ya. Nah, kemudian di sini ada zikir zat tadi kan. Zikir zat ini mendukung untuk fana. Karena ada zat luas sifat wujud wasif. Begitulah keterangan tentang talqin. Selanjutnya kita akan ke acara bai'ah ya. Menyambungkan apa? Sanad. Bukan sanad. Kebetulan sanad saya ke 33. Sampai ke 34. Saya punya sanad dari Abdul Rauf As-Singal Aceh yang di bawah saya Mugi kami jalan ke sini. Kebetulan juga saya punya sanad dari pemegang tongkat Imam Kusaisi di Madinah. Ya, ini temannya Syekh Abdul Rauf As-Singal, namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Jadi yang megang ini yang di Madinah. Tongkat apa? Salam. Estafetnya di Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sementara Syekh Abdul Rauf As-Singal pulang ke Aceh ya, Sumatera sana. Nah, yang lanjutin di sana adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, alhamdulillah turun kembali ke Jawa. Nah, nanti ke Kaliwungu Kendal. Itu ada Kiai As'ari ya. Kiai As'ari nanti nurunin kepada Anwaruddin Kriyan. Jadi ya Anwaruddin Kriyan menurunkan kepada Mbah Soleh, pendiri pondok Benda Kerap ya. Nah, turun baru ke saya. Jadi kebetulan juga itu 33 kembali. Jadi dengan nanti ke 34. Nah, nanti sanad ini bisa didapatkan nanti minggu depan insya Allah kami mencetak. Ini hanya keterangan zikir. Jadi jenengan nanti pulang dari sini silahkan dimulai ya. Nah, dimulai di Bismillah. Nah, kita harus siapkan mental. Kenapa? Karena sudah nyambung, berarti kita satu gardu dengan guru-guru sampai kepada Rasulullah. Maka rasakan bedanya nanti. Sudah sampai masuk ke sistem tarik ini. Oke, Bismillah ya. Nah, nanti punten sampai harus jelas dulu bahwa yang mendapat talqin ini adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waktu pertama ketika beliau meminta kepada Rasulullah untuk meminta jalan yang terbaik dan terbaik. Itu menurut kita satu lihat. Jadi yang pertama yang mendapat talqin adalah Sayyidina Ali. Maka kita ke sana sujudnya. Sayyidina
Ali terus ke Rasulullah. Diturunkan bukan ke Hasan tapi ke Husain nanti. Ya, ke Husain turun baru ke kita. Ya. Jadi dengan ini ketika diperjelas proses talqin dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali karena dimintakan ya Rasulullah konek sama Allah dan menunggu itu. Nah, maka disitulah terjadi al-wahyat wa nazala Jibril alaihissalam menunggu ayat itu dan alhamdulillah minta Jibril turun barulah Rasulullah ditalqin ya oleh malaikat Jibril dengan apa kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian diterima oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menyerahkan kepada Sayyidina Ali. Nah, terus Sayyidina Ali nanti menyerahkan kepada Husain kalau jalur kita. Ya, terus kita nanti Zainal Abidin terus sampai kepada Muhammad Asik, Muhammad Arif, sampai kepada guru besar kita Imam Abdullah Satori ya di Malwa India. Beliau orang Khurasan Persia. Cuma ditugaskan oleh gurunya untuk menyebarkan thariqah ke India. Maka di Malwa inilah beliau mendirikan jamaah thariqah yang basicnya sama seperti formal. Jadi ada kurikulumnya. Dan di sana banyak kitab-kitab yang beliau buat dan dari kitab-kitab itulah akhirnya santri-santrinya merasakan seperti orang bersekolah saja gitu. Ada fase-fasenya. Nah, kita juga di sini mencoba begitu juga. Ya, nanti ada 10 makom thariqah Satoriyah. Nah, nanti bisa sampai dapatkan 10 buku ini. Ya, sedang diproses. Semoga saja nanti Februari atau Maret bisa sampai di nanti ikuti segala panduan di situ. Nanti sampai thariqahnya jelas. Sudah di BA ditalqin, zikir nanti sampai ke satu dulu namanya menjadi santri muhtadi. Setelah jenengan mulai melaksanakan apa yang ada di buku itu. Yang dari amaliyahnya, dari tata cara khususnya, dari pelajaran ilmu mengenal diri dan sebagainya. Di situ sampai tinggal baca, dalami, teliti, analisis, ya, dan rasakan. Nah, menjadi santri nanti. Nah, juga ada puasanya nanti. Enggak sampai 5 hari, enggak sampai 7 hari. Nah, nanti prosesnya itu 40 hari menjadi santri tadi. Nah, nanti ada puasanya. Namanya spiritual, rohaninya pasti ada puasanya sendiri. Nah, kalau saya ngomong puasanya 3 tahun ya, dengan udah nggak mau belajar thariqah gitu. Ya, nggak lama-lama, cuma 3 hari nanti itu juga di ujung nanti, ya. Nah, ikuti saja nanti panduannya. Nah, itu kalau sudah selesai, tinggal melapor selesai nanti dapat buku kedua menjadi santri mutawasid, santri pertengahan. Nah, ini sudah mulai sampai belajar rohani yang sebenar-benar rohani termasuk. Karena kalau santri tadi itu mempelajari ini badan kasar. Nah, dan menjadi santri mutawasid, nanti buku ketiganya menjadi santri kamil. Sudah mulai sangat tipis sekali, artinya sudah rahasia sekali. Nah, nanti menjadi santri kamil mukamil keempatnya. Nah, dulu 4 mata nih begini nih. Tapi karena kita rame begini, banyak begini, kayaknya nggak bisa. Waktu saya nggak bakal ketemu ya. Paling nanti kita banyak mata saja. Kemudian kita saya akan memberikan buku selanjutnya, yakni Sadatain. Jadi zikirnya sah, dan dikasih metode-metodenya sampai bisa diarahkan kepada sahih dua masuk. Biar nanti syahadatnya nggak KW 2 gitu, nggak KW 3 ya.
harus benar-benar sampai paham tentang syahadat itu sendiri. Nah, kasih tata caranya nanti di situ. Dan semoga saja nanti dengan ini dari syahadat yang terus sampai dipikirkan, semoga saja diterima Allah. Itu bersahadat. Nah, kemudian ada buku selanjutnya yakni Muhammadiyah. Nah, ini nanti jenengan bikinnya sholawat ya. Dan nanti sampai dikasih metode cara-caranya. Malah di situ dikasih tahu bagaimana cara tersambung dengan Nur Muhammad, dengan Sir Muhammad, dengan Ruh Muhammad, sehingga sampai baca sholawat itu merasa tersambung. Contoh saja kayak Rasul sehari merasakan bahwa sirnya Muhammad ini mengalir kepada sir kita, gitu loh. Jadi jenengan ini ketika mendapat pelajaran Muhammadiyah ini, maka jenengan akan paham membaca selawat itu tidak asal membaca, tapi kita harus terkonek dengan sistem mahabbatur Rasul. Nah, sistem mahabbatur Rasul di mana? Di Ruh Muhammad, di Sir Muhammad, di Nur Muhammad. Nah, dan itu nanti jenengan belajar asrar. Ya, asrarnya kalau di Qadiriyah ada ya, kitab ya, punya Syekh Abdul Qadir. Kalau di Satoria sendiri ada, memang dari beliau juga ada, Fatali juga ada, Imam Kusesi juga ada, ya ada kitab-kitabnya lah. Ya. Nah, kebetulan saya sendiri juga merangkum dari kajian-kajian asrar dari Satoria, dan alhamdulillah sudah jadi bukunya sudah ada nanti sampai dapatkan ya. Sebelum nanti sampai belajar asrar rahasia yang paling rahasianya. Oke, karena bagaimanapun dengan ini nanti akan dibina akmaliyah. Kalau akmaliyahnya dimulai tapi asrarnya belum jelas sampean, maka susah untuk belajar akmaliyah. Nah, nanti sudah asrar akmaliyah. Nanti akmaliyah inilah nanti sampai mempelajari tentang kesempurnaan itu sendiri. Ya. Contoh seperti bagaimana caranya mati yang sempurna. Begitu. Artinya mati yang dipersiapkan. Oke. Dan kemudian di sana kita sudah benar-benar tidak terhijab sebelum kita dicabut roh kita sama Israel. Kita sudah tersambung. Nah, situ nanti dipelajari di akmaliyah. Ya. Di dalam akmaliyah ada 10 pokok. Inilah tentang kesempurnaan hidup. Luar biasa sekali di akmaliyah ini. Apa yang dicari oleh orang-orang zaman sekarang akan ada di akmaliyah. Nah, sampai dulu saja banyak orang soleh yang pokoknya seperti tahu ya dia kapan matinya gitu ya. Dia kumpulin keluarganya, udah kumpul dia meninggal. Zaman sekarang bertanya-tanya kok bisa seperti itu. Ternyata itu pelajarannya ada di akmaliyah. Kemudian ada lagi, salah satunya adalah bagaimana agar anak cucu kita 7 generasi itu ada yang jadi, ada orang yang berkualitas. Makanya dulu para aulia kebanyakannya kalau nggak anaknya, cucunya lagi itu jadi aulia lagi. Ini namanya ilmu suriah. Itu ada nanti di akmaliyah. Nah, kemudian ada yang namanya mubarak. Jangan kalau habis meninggal nganggur apa gimana nanti kira-kira? Nganggur lagi? Hanya di alam kubur begitu. Menerima apa siksa dan nikmat kubur ya. Nah, tapi di sini kita harus jelas paham rahmatan lil alamin itu terus di semesta ini bergerak. Contohnya ketika Rasulullah Mi'raj, ada siapa di langit satu?
Kan begitu. Ada bapak, ada. Bilangin 2, bilangin 3. Ada siapa? Kan begitu. Berarti beliau-beliau ini tidak dikubur. Ya kan? Tapi di langit. Rasulullah sendiri yang melihat dalam mikrofnya. Ya, kalau Allah ridho kan begitu, mubarakah. Kalau Allah ridho kita diperkenankan sama persis gitu loh, betul sekali ya dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ini dia ruhnya itu sudah meninggal akan terus rahmatan lil alamin, bermanfaat. Makanya wali-wali banyak yang sudah kematian. Jadi ya kita hanya memohon kepada Allah di akmalnya itu. Kalau Allah memperkenankan, maka ketika Allah ridho, ya kita terus rahmatan lil alamin. Dan habis akmalnya nanti ada namanya insan kamil. Insan kamil. Nah, insan kamil ini nanti ada 4 lagi makomnya. Insyaallah. Udah benar-benar tauhid nih. Makanya banyak wali-wali, orang-orang katakanlah yang konon makomnya sudah tinggi saja masih mencari Sunan Gunung. Dan dulu kami diceritain begitu di Cirebon. Nah, mereka ini belajar insan kami kepada Sunan Gunung Jati. Maka beliau dulu disebut sebagai apa? Insan kami, karena beliau ngajarin ke siapa. Nah, begitu nanti sudah insan kamil, nanti terakhir di martabat di makom 10 itu nanti ada yang namanya khalifah. Nah, ini ilmu khalifah ya. Ilmu khalifah. Nabi Adam diciptakan untuk jadi khalifah. Nah, kita juga sama. Ya. Kita diperkenankan untuk menjadi khalifah walaupun dalam skala keluarga dulu. Nah, nanti kalau di pelajaran Satariyah nanti sampai skalanya skala kabupaten. Bisa skala kabupaten, skala negara nanti ke dunia. Nah, disitulah nanti jenengan akan diajarkan bagaimana memegang wilayah. Oke, akhirnya sampai manfaatnya sudah jelas ya. Bukan untuk sendiri untuk wilayah, untuk negara, bahkan sampai dunia. Ini sudah main-main kalau bisa begini. Nah, akhirnya sampean menuntaskan tugasnya menjadi khalifah. Kapan saja kalau dipanggil Allah, maka kita sudah menuntaskan hak dari penciptaan sampean, bahwa sampean diciptakan ini untuk menjadi apa? Khalifah. Terima kasih. Kita akan bersama-sama berbeat menyambung. Nantinya, dengan nanti hanya dengarkan saja. Ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan diam saja. Tunggu saya, nanti saya ijab kabul dengan sampean. Maunya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Berarti saya ucap silakan diterima, dengan jawab saya terima, itu saja ya. Silakan diterima, saya menjawab saya terima, itu saja. Nah, di situ dengan ikutin saya 3 kali la ilaha illallah, dengan ikut 3 kali nanti. Jangan ikutin saya. Kalau saya la ilaha illallah sampai ikut, jangan. Tunggu saya 3 kali. Harus sampai 3 kali. Karena dulu Rasulullah begitu sama malaikat. Bergantian 3 kali. Nah, terus saya baca illallah 3 kali. Oke. Sampai 3 kali. Terus sampai ikut 3 kali. Sudah itu berdoa. Oke, terima kasih. Sudah siap semua? Tolong ininya begini. Ini halus. Saya kasih penerangan saja. Sebelum berzikir, alangkah baiknya kita sudah mengunci diri. Ini sebagai lambang. Ini lambang alam zahir, ini lambang alam batin. Yang pertengah ini lambang alam khusus, artinya alam ilahiyah, alamnya Allah yang khusus.
Yang ini lambang kita, yang ini lambangnya Allah. Jadi kalau sudah begini, 3 dulu dirasakan bahwa di seluruh 3 alam ini, ya, alam dohir, alam goib, alamnya Allah, yang ada hanya saya dan Allah. Nah, baru kita satukan ininya. Kalau sudah disatukan berarti pastikan dengan sejelas-jelasnya bahwa di 3 alam ini tidak ada yang dirasa oleh sampean kecuali sampean dan Allah. Itu saja. Nah, baru zikir. Jangan langsung zikir, nanti kalah sama alam pikiran sampean karena tidak dikunci. Kan begitu. Enggak ya? Punya begini. Nah. Sudah siap semua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Awalu mangkama wa afdaliha wa asyhaliha min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Jibril alaihissalam Nabi Hussein Nasri ini sudah tahun. Abdullah Fatih Syekh Hidayah Syekh Syurah Abdullah Abdul Mufi Pemijah Yusfi Bapak ini Maksud Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari bersama menyerah ke dalam mereka pada sampai semoga selamat pagi dunia kedua. Kepada saya silakan di
ma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allah ya Dinul Ma'arif Tariqah wa ma'arif ya bersama pada Allah bersama Barakallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah.